Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari kelas 12 TJKT 2. Ingin mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan. Daftar isi. 1. Pendahuluan, berisi latar belakang, manfaat, dan tujuan. 2. Profil dunia industri, yang berisi tentang tempat dan waktu, lokasi, bidang usaha, visi misi, struktur, dan tata tertib. 3. Pelaksanaan kegiatan, yang berisi alur pelayanan, alur pengerjaan, macam-macam kegiatan, dan kendala. 4. Penutup, berisi kesimpulan, saran, dan lampiran. Latar belakang, materi pelajaran yang didapatkan oleh siswa pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah belum mencukupi untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi pada dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran praktik siswa dilakukan secara langsung di tempat dunia usaha dan dunia industri atau tempat dunia kerja, yaitu dengan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Selanjutnya, manfaat. Manfaat bagi siswa. Yang pertama, menambah kemampuan dan keterampilan. Kedua, menambah wawasan tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Ketiga, melatih kemandirian. Dan keempat, melatih karakter dan kepribadian yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Manfaat bagi sekolah. Yang pertama, meningkatkan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kedua, mendapatkan masukan-masukan dari dunia usaha dan dunia industri yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan peluang untuk menempatkan alumni bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Setelah itu, tujuan. Tujuannya adalah melatih dan memberikan keterampilan pada siswa dalam dunia industri atau dunia usaha yang relevan terkait kompetensi keahlian masing-masing, serta memberikan wawasan yang luas dan fleksibel di era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Selama PKL, saya bersama dengan 3 rekan saya. Yang pertama, Andika Kurnia Prabowo, Alfandi Eka Nur Rahman, dan Ridwan Rahmat Gifari. Tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat PKL di Insting Media. Waktu pelaksanaan PKL selama 4 bulan. Dari tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024. Lokasi di RT 9 RW 2, Dukuh Sinom, Desa Karanganom, dan Kecamatan Leri. Bidang usaha RT RW Net, penyedia jasa layanan internet. Selanjutnya, sejarah Insting Media. Berdirinya Insting Media berawal dari Mas Kabib yang menjadi sales IndiHome. Setelah itu mempunyai pemikiran untuk membuka usaha wifi miliknya dengan sumber internet masih dari IndiHome atau WMS dengan modal iseng. Pemasangan pertama ialah tetangga sendiri. Alhamdulillahnya banyak yang request untuk memasang wifi-nya sehingga mendapatkan modal untuk membeli tower dan seperangkat server hingga bisa meresmikan internet dari PT JSN. Dan saat ini juga wifi miliknya sudah berkembang hingga bisa mengcover banyak desa. Visi dan misi Insting Media. Visi dari Insting Media yaitu untuk meningkatkan kualitas jaringan yang terbaik untuk klien. Misinya untuk memberikan jasa yang unggul berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan berhati-hati. 2. Memberikan layanan jaringan yang berkualitas. Memberikan penanganan dengan cepat saat ada kerusakan. Struktur organisasi di Insting Media. Kabib Nur Fatoni sebagai owner, Abdi Kolik sebagai teknisi, dan Muhammad Ali Samdan juga sebagai teknisi.
Tata tertib di insting media. 1. Datang tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan. Dan 3. Memenuhi standar SOP perusahaan. Alur pelayanan di insting media. Jam operasional jam 8 sampai jam 5. Teknisi mulai datang jam 8. Setelah itu menyiapkan alat-alatnya. Biasanya, klien menghubungi owner atau teknisi melalui WhatsApp untuk mengkonfirmasi bahwa ada kendala pada Wi-Fi-nya. Teknisi berangkat menuju rumah klien untuk memeriksa Wi-Fi dan memperbaikinya. Jika satu klien sudah selesai, maka lanjut ke klien berikutnya hingga jam kerja telah habis. Biasanya, setiap hari selalu ada perbaikan Wi-Fi, jalur Wi-Fi, dan sebagainya. Selanjutnya, alur pengerjaan. Berangkat dari rumah, lalu menyiapkan alat-alat. Setelah itu menuju rumah klien, melaksanakan kegiatan pekerjaan hingga selesai. Macam-macam kegiatan PKL. Yang pertama, penyambungan kabel fiber optik. Yang kedua, menyeting ONT atau router. Yang ketiga, menarik kabel fiber optik. Keempat, mengikat kabel fiber optik. Yang pertama, penyambungan kabel fiber optik. Tata cara penyambungan kabel fiber optik yaitu potong kabel serta kupas kabel. Lalu bersihkan serat dan juga potong serat kabel fiber optik. Setelah itu masukkan protektor sleeve ke dalam kabel fiber optik. Setelah itu letakkan kabel fiber optik di dalam laser. Tunggu proses penyambungan hingga selesai. Setelah itu angkat kabel fiber optik yang sudah tersambung dan letakkan ke pemanas hingga kabel dingin. Proses penyambungan telah selesai. Selanjutnya penyetingan ONT. Yang pertama, sambungan perangkat ke Wi-Fi. Yang kedua, masuk ke laman login Wi-Fi. Yang ketiga, ubah ke mode PPPoE. Yang selanjutnya, menambah IP, DHCP, dan DNS. Setelah itu, di-save atau disimpan. Setelah itu, menarik kabel fiber optik. Biasanya, penarikan kabel fiber optik ditarik dari ODP ke rumah klien. Biasanya, jarak yang ditarik bervariasi, mulai dari 10 meter hingga 1 kilometer. Selanjutnya, mengikat kabel fiber optik. Biasanya, mengikat kabel fiber optik yaitu di tiang Wi-Fi atau tiang listrik saat penarikan kabel fiber optik. Kendala yang didapat saat PKL. Salah satu kendala yang didapat saat PKL yaitu seperti cuaca yang buruk, medan yang sulit, dan klien yang susah dihubungi. Kesimpulan, setelah melaksanakan praktik kerja lapangan, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Kita dapat mengetahui yang sebenarnya atas hasil yang diperoleh dari sekolah. 2. Kita memperoleh pengetahuan tentang teori-teori, praktek, dan bahan-bahan atau benda yang belum pernah dipelajari di sekolah. Ketiga, kita mengetahui bagaimana pengalaman bekerja di industri. Keempat, kita menjadi lebih dewasa dan lebih menghormati kerja keras orang tua, karena mencari nafkah untuk keluarga memanglah tidak mudah, harus butuh banyak pengorbanan. Selanjutnya, saran. Pada akhir bagian laporan ini, saya akan menyampaikan saran-saran, baik untuk pihak studi maupun bagi pihak sekolah tentang pelaksanaan praktek kerja lapangan untuk dunia usaha atau dunia industri. 1. Diharapkan agar kerjasama antara sekolah dengan perusahaan lebih ditingkatkan dengan banyak memberi peluang kepada siswa atau siswi SMK untuk praktik kerja lapangan. 2. Untuk para karyawan lebih ditingkatkan lagi motivasi dan kedisiplinannya dalam bekerja. 3. Hubungan karyawan dengan siswa atau siswi PKL diharapkan selalu terjaga keharmonisannya agar dapat tercipta suasana kerjasama yang baik.
untuk sekolah. 1. Pemantauan terhadap siswa yang sedang PKL agar lebih ditingkatkan lagi untuk meyakinkan pihak perusahaan terhadap program kegiatan PKL ini. 2. Dalam pembekalan materi fisik maupun mental agar lebih ditingkatkan, terutama untuk pembinaan mental siswa. 3. Guru pembimbing selalu memberikan motivasi dan bimbingan pada siswa yang sedang PKL. Selanjutnya, berikut adalah lampiran-lampirannya. Selama PKL ini, saya mendapat banyak sekali pengalaman, baik itu pengalaman baik maupun pengalaman kurang baik. Tapi selama PKL, saya banyak mendapat ilmu untuk saya gunakan ke depannya. Cukup sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaklumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora kepause. Udah mau dikat lah Iso. kayaknya.